perbaikan CVT motor Scoopy FI ESP tahun 2017 sampai 2018 dengan keluhan motornya, motor suaranya kasar, grek grok di bagian CVT-nya. Nah, pada motor yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini dicek terjadi keausan dan kerusakan pada bagian sliding pulley CVT-nya. Ini namanya sliding pulley CVT ya teman-teman ya, biasa teman-teman sebut. Kalau misalkan sliding pulley CVT pada motor Matic itu sudah aus, maka motor suaranya kasar, grek grok. Nah, perbaikannya diganti ya teman-teman ya. Kalau misalkan ausnya, rusaknya sudah parah, sudah goyang, sudah oblak, jadi perbaikannya diganti. Nggak bisa diakalin ya, karena dia sudah memuai di dalamnya ya. Jadi susah untuk dipecah. Di sini mekanik bengkel akan memberikan tutorial cara merakit, memasang dan menyusun unit spare part bagian sliding pulley CVT dari awal ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kali-kali pada suatu saat motor teman-teman mengalami keluhan yang sama, motor teman-teman kerusakan dianalisa sama bengkel atau sama mekanik, ada masalah di bagian sliding pulley CVT-nya, jadi perbaikannya harus diganti. Nah, di sini mekanik bengkel sembari memasang, mekanik bengkel buatkan tutorial buat teman-teman semua ya, cara memasang dan merakit unit sliding pulley CVT-nya. Nah, di sini yang ori untuk motor Scoopy FISP yang dari tahun 2017 sampai 2018, ini spare partnya yang ori ya. Pecahannya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman membeli sliding pulley CVT di toko spare part atau di toko online dan teman-teman mendapatkan unit sudah lengkap gelondongan seperti ini, mekanik bengkel nggak menjamin keoriannya, nggak menjamin keasliannya, karena sliding pulley CVT yang ori dari pabrikan itu seperti ini pecahannya. Ini menggunakan kode spare part K81 ya, yang pulley cowok. Nah, mekanik bengkel buka terlebih dahulu ya. Jadi pada suatu saat teman-teman yang mungkin mau memasang sendiri bisa mengikuti langkah-langkah dari mekanik bengkel ya. Sambil bekerja, sambil merakit, mekanik bengkel buatkan tutorial dan berikan kode-kode spare partnya juga buat teman-teman ya. Nah, di sini ini biasa teman-teman sebut sebagai sliding pulley cowok. Ya, nih kayak gini, K81. Udah dapet lupa. Nah, sliding pulley CVT cowok ya, nih kode spare part K81 ya. Nah, jadi teman-teman nanti tips dari mekanik bengkel sebelum teman-teman membeli, perhatikan posisi kedudukan yang di belakang sini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman, karena ada dua tipe yang bisa dipasang nih. Untuk motor Scoopy ini bisa menggunakan kode spare part K44 dan K81 dan K39 apa ya, saya cek di katalog ya. Jadi lihat dari sininya nih, ujung sininya teman-teman. Dilihat dari ujung sininya ya. Takutnya berbeda, nanti teman-teman sudah membeli nggak bisa dipasang ya. Oke, ini sliding pulley CVT cowok yang ori seperti ini ya. Nah, langkah-langkah memasang dan merakit menyusun sliding pulley CVT nanti akan jadinya seperti ini ya. Nah, oke. Sliding pulley CVT cowok kita letakkan dulu teman-teman. Ini kelengkapannya ya. Ada sliding pulley CVT cowok dan ceweknya ada ya. Itu facet movable namanya ya. Ah, ngikutin buku katalog ya. Facet, kita manual aja lah bahasanya ya. Sliding pulley CVT cowok dan yang ini sliding pulley CVT ceweknya. Bahasa teman-teman mekanik ya, dan teman-teman yang mungkin pahami dan sebut juga ya. Yang ori seperti ini teman-teman, pecahannya, susunannya juga ya. Jadi kalau teman-teman membeli spare part khususnya sliding pulley CVT, kalau teman-teman mendapatkan satu set itu belum
bisa dipastikan dijamin keoriannya, karena yang ori seperti ini dijual dari pabrikannya terpisah. Nah, jadi misalkan teman-teman rusaknya di bagian yang sliding pulley cowoknya, kita bisa beli yang ori, yang ceweknya yang rusak aus kita bisa beli satuan gitu, yang ori kayak gini ya, ini yang cowoknya, ini yang ceweknya ya. Nah, seperti ini unitnya teman-teman yang ori ya, supaya teman-teman nanti nggak salah-salah beli, karena kita inginnya yang ori dong. Kalau belanja spare part kan buat motor sendiri teman-teman ya, udah kita beli salah, harganya udah lumayan mahal, ternyata nggak ori ya, teman-teman dikasih yang satu set. Nah, kalau satu set unitnya seperti ini, nanti kita akan rakit jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, ini yang sliding pulley CVT ceweknya. Nah, di sini nanti kelengkapannya banyak, ada o-ring, ada seal-seal ya. Nanti akan mekanik bengkel berikan semuanya, susunan-susunan. Ini cewek. Nah, di sini ada kolar ya, kolar seal. Nah, tadi mekanik bengkel sudah memberikan nama spare partnya aja, distributornya masih bingung yang mana katanya gitu. Selongsong bahasanya lah ya. Oke nih, gemuk CVT, ini seal pulley ceweknya KN7 pakainya ya. Kalau di katalog K44 kalau nggak salah, tapi nggak apa-apa bisa pakai ya. Nah, di sini ada pin ya, atau paku biasa teman-teman sebut. Dan di sini ada pin rollernya ya. Kita akan rakit semuanya satu-satu. Ini yang ori kayak gini teman-teman ya, biar teman-teman tahu dan nggak salah-salah beli ya nanti ya. Oke, kita akan buka dulu. Langkah pertama kita buka-buka dulu bungkus-bungkusnya ya teman-teman ya. Kita buka bungkus-bungkusnya. Langkah pertama kita pasang terlebih dahulu seal-sealnya dan o-ring-o-ringnya. Kita ambil yang seal sliding pulley CVT, seal driven face ya. Nah, di sini ada dua untuk sealnya ya, seal bawah dan seal atas. Oke teman-teman, lakukan secara perlahan-lahan saja ya teman-teman ya, supaya nanti teman-teman juga bisa memasang sendiri, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dari mekanik bengkel. Nah, ini sealnya yang ori ya, selalu gunakan spare part yang ori di setiap pergantian spare part berkala motor teman-teman ya. Oke, kita akan pasang. Pertama kita pasang sealnya ya. Nah, sealnya kita pasang di sini teman-teman. Sebelum kita memasang, kita kasih pelumas ya, supaya apa? Masuknya mudah dan enggak selip. Nah, di sini banyak terjadi teman-teman dalam melakukan pemasangannya terburu-buru menyebabkan selip. Nanti bisa terjadi kebocoran. Nah, ini grass atau gemuk CVT yang ori ya teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat. Gemuk CVT yang ori kayak gini. Ada yang biasa, yang KW ada juga, padahal bungkusnya sama, tetapi dia nggak ori teman-teman. Beda dong yang ori sama yang biasa ya. Kita beri pelumas dulu supaya nanti masuknya nggak susah. Oke, di sini ada dua. Kita beri pelumas dulu. Mekanik bengkel menggunakan gemuk grass-nya ya. Nah, di sini kita berikan kedua sisi supaya nanti mudah masuknya dan nggak terjadi slip. Nah, gini teman-teman, seal sliding pulley CVT namanya. Oke, kita akan pasang satu persatu. Kita pasang terlebih dahulu yang bawah ya, bebas teman-teman mau memasang yang bawah atas, memasang seal yang benar, yang terbuka di bawah, yang tertutup di atas ya. Nih gini teman-teman. Nah, kita tepatkan dulu ya. Nah, gini kita tepatkan pelan-pelan saja masuknya ya, takutnya terjadi selip, nanti terjadi kebocoran di bagian gemuk CVT-nya. Bentar teman-teman, mekanik bengkel fokus ya. Mekanik bengkel fokus pemasangannya, karena dia walaupun pemasangan seperti ini sepele, tetapi dia harus presisi teman-teman. Jangan terburu-buru ya. Nah, kalau sudah presisi,
masuk juga enak teman-teman ya, namanya juga presisi. Bagaimana kalau yang ori, presisi itu pas gitu teman-teman, namanya juga ori, sudah disetting, sudah diatur sama pabrikannya ya. Tuh begini teman-teman ya. Oke, ini seal yang bawah, lalu kita pasang seal yang atasnya ya. Nih sama ya, yang tertutup di atas, yang terbuka di bawah nih. Oke, kita pasang sama. Langkahnya pelan-pelan saja, cari kepresisiannya, jangan terburu-buru ya, takutnya selip nanti bisa terjadi kebocoran. Oke teman-teman, sebentar ya, mekanik bengkel fokus pemasangan secara pelan-pelan saja supaya nggak terjadi selip-selip ya. Oke, sebentar teman-teman, di sini terjadi kemiringan. Sebentar, mekanik bengkel fokus. Set, 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 set. Oke, nah kita urut ya teman-teman. Kalau sudah presisi di kedudukannya, kita cukup lakukan penekanan menggunakan jari saja dan jempol, dia sudah masuk presisi ya, karena dia udah tepat. Gimana sih kalau tepat? Nah seperti ini teman-teman pemasangannya ya. Kalau kita masih ragu, kita kasih benturan sedikit ya untuk mempresisikan lebih oke gitu ya. Kita berikan benturan sedikit saja, nah gitu teman-teman, untuk mempresisikan saja. Nah sudah terpasang antara seal ke sliding pulinya. Setelah itu kita pasang ininya, o-ring teman-teman. Kita pasang o-ringnya. O-ring itu seal juga sih, cuman beda bentuk, beda nama jadinya ya teman-teman ya. Nah ini yang di sini kedudukan letaknya nih, seperti ini teman-teman ya. Kita pasang di bawah satu. Kalau ini nggak perlu kita kasih pelumas, nggak apa-apa. Kita pasang atas dulu. Nah seperti itu teman-teman. Ini untuk menjaga kebocoran. Karet dan o-ring itu fungsinya untuk menjaga kebocoran dari grease ya, gemuk CVT. Nah satu taruh di bawah. Oke teman-teman. Nah sudah presisi ya. Nah inilah susunan langkah awalnya ya dalam memasang dan merakit menyusun sliding pulley CVT ya. Oke sudah. Setelah sudah, kita tinggal pasang dan satukan ke sliding pulley CVT cowoknya gitu teman-teman ya. Nah nanti kita tepatkan pinnya ke lubang yang ada di sliding cowoknya, kita pasang. Nah gini teman-teman, kita satukan ya, masukkan saja pelan-pelan. Tuh kalau presisi pasti dia itu pas gitu teman-teman ya. Nah karena dia bekerjanya keluar masuk. Nah tuh naik turun ya. Oke, kita tepatkan lubang-lubangnya dulu karena di sini nanti ada pin. Kalau bahasa teman-teman mekanik manualnya, apa bahasa kitanya tuh apa namanya teman-teman, pakunya, penahan ya. Oke, udah tepat. Oke, kita akan ambil langkah berikutnya, kita ambil pinnya. Nah, di sini ada tulisannya namanya spare part pin roller, dan sini ada roller guide-nya ya, guide. Nah, sorry ya teman-teman. Oke, di sini ada 3. Kita langsung pasang saja, kita lepas satu-satu. Ini yang ori ada 3 teman-teman. Kalau yang KW kan 1 set. Nah, semuanya. Ini alat potong mekanik bengkel kurang baik nih teman-teman nih. Harus beli lagi di online ya. Belum datang dari kemarin beli ya. Nah ini namanya pinnya. Nah nih teman-teman, pakunya ya ada 3. 1 yang ori kayak gini teman-teman ya. 1, 2, dan 3. Nah nih langkah-langkah menyusun ya. Kita amankan dulu, takutnya nanti jatuh ya, hati-hati buat kenapa-kenapa. Nah ini rollernya.
Roller sebagai pemermudah gerak dari slidingnya teman-teman. Namanya roller ya, gelinding dia. Oke, ada 3 juga. Nah, nanti teman-teman bisa melihat cara dari mekanik bengkel dalam memasangnya. Memang dari tadi mekanik bengkel tutorialkan buat teman-teman semua dari awal ya. Nah, di sini ada 3. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung ambil saja yang pinnya, ini rollernya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita satukan. Nah, gini teman-teman ya, nih. Nah, ini pinnya, ini. Nah, ini kan roller teman-teman tuh untuk gliding ya tuh. Oke. Kita langsung boleh pasang nanti apa sekarang? Sekarang aja dah. Kita pasang teman-teman ya. Nah, kita pasang ke lubang yang ada di aspulinya. Nah, seperti ini. Set. Nah, gitu teman-teman ya. Kita letakkan dulu, kita rakit yang masih tersisa. Kita pasang, set. Di sini ada 2 ya, masih tersisa 2. Lalu kita pasang kembali ke kedudukan slidingnya. Oke, teman-teman. Nih, sini ya. Ya. Ada 3 ya pinnya. Ada 3. Nah, seperti itu. Satu lagi, sebentar teman-teman, mekanik bengkel fokuskan ya. Nah, sedikit demi sedikit sudah tersusun ya. Kita letakkan dulu. Nah, di sini kita beri grass atau gemuk CVT. Nah, gemuk CVT ini fungsinya sebagai pelumasan pada saat dia nanti akan bekerja, keluar masuk, buka tutup ya. Kita berikan pelumas grass secara penuh ya. Kita berikan grass secara penuh. Nah, gini teman-teman ya. Kita berikan grass gemuk CVT secara penuh. Nah, ini yang terpenting di sini teman-teman, karena kalau misalkan teman-teman lama nggak melakukan servis di sliding pulley CVT ini, takutnya grassnya nggak ada, sama aja kayak oli mesin sebenarnya teman-teman. Namanya pelumasan ya. Oke, kita penuhi dengan grass atau gemuk CVT di keseluruhan lubang ya. Di keseluruhan lubang yang ada pada pulinya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, nih sudah penuh. Satu lagi kita pasang dan masukkan grassnya harus penuh ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, sedikit agak lama nggak apa-apa, yang penting teman-teman memang seperti ini prosesnya ya. Grass atau gemuk CVT semuanya sudah terisi ya, sudah penuh. Lalu setelah itu kita pasang kolarnya atau selongsong. Nah, penutup. Nah, ini fungsinya penutup teman-teman. Fungsi dan guna sil-sil ini juga sebagai penutup, menutup rapat. Nah, ini kolarnya ya, selongsongnya bahasa teman-teman ya. Kita buka selongsongnya, penutupnya teman-teman ya. Nih. Nah, seperti ini namanya kolar ya kalau di buku katalognya. Setelah sudah terbuka dari bungkusnya ya, kita langsung pasang saja. Waduh teman-teman, ini masih ini ya. Sebentar, mekanik bengkel berikan pelumasan dulu supaya nanti masuknya nggak seret. Oke, nah posisinya seperti ini. Setelah sudah, kita lakukan pemukulan untuk penekanan lah artinya teman-teman ya. Kita lakukan pemukulan dan penekanan untuk membuat efek masuk si penutupnya. Sebentar teman-teman, mekanik bengkel cari itu dulu mana ya, ininya teman-teman. Sebentar ya teman-teman ya, kita tinggal masukkan saja. Coba cek dulu ya. Oke, ini sudah terpasang ya. Nah, ini udah masuk ya. Udah, langsung kita lakukan pembenturan sedikit aja. Sebentar teman-temannya, mekanik bengkel cari itunya dulu.
mana ya? Nih udah cukup lah pakai inilah ya. Ini pakai ini cukup lah kali ya. Pelan-pelan saja teman-teman. Ini cuma sebagai penutup ya, untuk mempresisikan. Nah seperti itu. Nah seperti inilah cara memasang, merakit dan menyusun sliding pulley CVT ya teman-teman, dari awal ya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat. Nah ini yang sudah kurang baik, sudah rusak, sudah aus, dan ini yang baru ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau mau dilanjutkan, saya tinggal pasang per CVT-nya di atasnya seperti ini ya. Ntar teman-teman di sini banyak terjadi kotor. Nah, jadi susunan rakitannya seperti ini. Lalu kampas gandanya, lalu kita tutup mur. Kalau sudah semuanya terakit, maka akan berbentuklah seperti ini, akan tersusun seperti ini, dan tinggal kita pasang saja ke unit motornya. Oke, takut durasi terlalu lama, cukup sampai di sini saja. Nanti teman-teman bisa melanjutkan ya. Mudah-mudahan tutorial dari Mekanik Bengkel, cara memasang, menyusun dan merakit sliding pulley CVT bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan sukses selalu buat semua ya. Takut durasi terlalu lama, nanti Mekanik Bengkel akan teman-teman yang sudah menyaksikan nanti bisa memasang, melanjutkan sendiri ya, dan pengerjaan selesai kalau cuman sudah sampai di fase sini.